Salah kok kamera. Cancel. Aduh. Oke. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Oke, silahkan dijawab nomor satunya. Nomor 1 alfa. Oke, alfa. The truth. Kenapa pilih the truth? Fedila. Bentar ya, aku accept dulu Ya. ya. Oke, kenapa pilih alfa? Ini ada 2 orang nih. Karena butuh subjek, verbal, sama adjektif. Karena butuh subjek, verbal, sama adjektif. Oke, baik. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini kan ada ini ya. Tadi alfa ya? Ya. Oke. Alfa. Nah, di sini kan kata kerjanya ada become ya, sama terus ada rates juga. Terus apa lagi? Live. Oke. Nah, rates. Oh, sorry, bukan rates ya, tapi decrease deh. Sepertinya di sini decrease ya. Oh, nggak salah. Decrease. Rates Oh, sorry. Udah benar. Rates. Nah, di sini kan kata kerjanya ada 3 ya. Nah, tapi di sini menggunakan paralel satunya karena ada n di akhir, kemudian ada koma. Nah, berarti di awal itu kita butuh subjek sama verb di awal. Berarti jawabannya Charlie. It is true that. Benar bahwa. Seperti itu ya. Thank you, sir. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya di sini ada Miss Safira. Halo, Miss Safira. Iya, halo, Mister. Halo, oke. Oh ya, oke. Miss Safira dari mana aslinya? Mohon maaf. Jogja. Oh, Jogja. TOEFL-nya untuk apa, Miss? S2. S2. Oke, baik. Miss Safira udah dikerjakan nomor 1 sampai 15? Belum, baru sampai rumah soalnya tadi habis dari kampus. Sekarang masih kuliah S1? Enggak, tadi ada urusan di kampus, jadi baru pulang. Oh, mohon maaf, kampusnya di mana di Jogja? Di Kuliahnya? UI juga. Oh, di UI. Jurusan apa nih? Angkatan jurusan apa? Oh, hukum. Oke. Miss Safira, berarti kalau sudah nomor 1 sampai 5, berarti nomor 2 sudah selesai ya? Bisa dijawab mungkin dulu? B bukan ya? B are being, bukan? Oke, coba perhatikan di sini kan ada ada conjunction ya, when. Nah, setelah when itu diikuti oleh diikuti oleh subjek dan juga kata kerja. Berarti jawabannya adalah delta. Kalau ada conjunction when itu nanti pasti diikuti oleh subjek dan juga verb. Berarti they are quite close to earth. Begitu ya. Jangan pilih yang berbentuk pertanyaan. Kenapa? Karena di sini bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan pasti ada tanda tanyanya. Nah, di sini kan tidak ada tanda tanya. Gitu. Jadi S satu, Mas? Subjek plus apa? Yang mana? Subjek plus kata kerja. Oh, kata kerja. Iya, subjek plus kata kerja. Kata kerjanya itu are. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Mr. Agung. Halo, Mr. Agung. Halo, Mr. Agung. Oh, belum kayaknya. Oke. Kembali ke Miss Anissa, silakan nomor 3. Nomor 3, Charlie. Kenapa pilih Charlie? Karena butuh objek. Karena butuh objek ya. Oke, betul ya. Jadi jawabannya Charlie karena butuh objek. Kok dari mana? Karena sebelum itu ada kata kerja rejected. Berarti setelahnya pasti butuh objek. Nah, di sini kan disediakan cuma objek.
Nah, teman-teman yang mungkin baru bergabung bisa menggunakan konsep ini. Satu kata kerja, dua kata kerja, satu conjunction. Berarti kita tinggal main hitung-hitungan nih, kata kerjanya ada berapa. Di sini kata kerjanya cuma satu, yaitu rejected gitu kan ya. Nggak ada lagi yang lain. Ada developed ya, developed. Tapi kan ada conjunction and, artinya conjunction-nya satu, kata kerjanya dua, udah pas. Ya, berarti kita tidak membutuhkan lagi conjunction ataupun kata kerja. Maka jangan pilih yang ada conjunction ataupun kata kerjanya. Yang tidak ada itu adalah Charlie. Maka jawaban yang tepat Charlie gitu. Lanjut nomor 4, Mr. Agung. Oh, Mr. Agung left. Oke. Silakan Miss Safira nomor 4 karena tadi udah ya nomor sampai 5, berarti nomor 4 bisa selesai juga. Silakan. Mr. Agung ada lagi. Nomor 4 ya? Iya, nomor 4. Ini kayak gini aja deh kayaknya. Oke, nomor 4 silahkan. Nomor 4 Yang jawabnya. Yang Delta. Kenapa Delta pilihnya? Gara-gara tributaris. Oke, baik. Coba perhatikan di sini kan sudah ada kata kerja ya, yaitu were navigated. Artinya kata kerjanya kalimat ini sudah ada dan tidak ada conjunction di dalamnya. Berarti kita nggak butuh kata kerja lagi. Kita cuman butuh subjek saja, pelengkap subjek sebenarnya. Nah, yang mana pelengkap subjek kira-kira yang tepat? Bisa jadi Alpha ataupun Charlie. Karena Bravo sama Delta ada kata kerjanya, berarti nggak mungkin. Sekarang tinggal kita tentukan pilihan, susunan yang benar tuh yang mana? 50 lebih dari atau lebih daripada 50. Yang tepat adalah lebih dari 40. Berarti jawabannya alpha, more than 40 tributaries gitu. Itu ya. Oke, lanjut Mr. Agung atau Mr. Agung, halo Mr. Subarjo. Tadi mohon maaf namanya siapa ya? Suharjanto, Mr. Utomo ya. Oh, kamu Mr. Utomo ya. Mr. Utomo mungkin bisa dijawab nomor 5. Halo, cek. Iya ya, siap. Oh iya. Mr. Mr. Utomo. Nomor 5 ya. Maaf. Iya, mohon maaf Mr. Utomo baru join ya hari ini ya? Iya, baru join, baru kemarin join. Oh, baru kemarin. Mr. Utomo dari mana asalnya? Dari Cimahi. Oh, dari Cimahi. Oke, tuvalnya untuk apa, Mister? Ya. Tuvalnya untuk apa? Untuk daftar ini sekolah. Untuk daftar sekolah, maksudnya lanjut kuliah begitu? Studi ya, lanjut studi. Lanjut studi S2, S3? S3 insya Allah, S3. S3 berarti sekarang posisinya profesi sebagai dosen ya? Iya, dosen Mas. Dosen di mana, Mr. Unjani? Di Nurtanio, Universitas Nurtanio. Di depan Cimahi bandara. ya? Bukan, di Bandung, depan bandara. Oh, nama kampusnya apa, Mister? Universitas Nurtanio. Nurtanio ya. Oh, Nurtanio. Dosen apa misternya? Informatika. Oh, oke, baik, Mister. Silakan Mister, nomor 5 bisa dijawab mungkin? 5 ya. Iya. Alpha? Oke, kenapa Alpha. pilih Alpha, Mister? Kenapa pilih Alpha? Kenapa pilih Alpha, Mister Utomo? Alasannya apa kira-kira? Yang pertama dia harus punya apa namanya karena apa lampau ya apa namanya peristiwanya lampau ada when si assistant kemudian juga dia harus punya kata kerja ya, kata kerjanya ya was gitu ya. Iya, was had itu antara A dan B tadi. Oh, oke, Mister, baik.
Nah, jawabannya bukan Alpha ya, tapi Charlie. Kenapa Charlie? Jadi di sini kan kata kerjanya sudah ada ya. Came sama assisted. Nah, kalau misalkan kita kembali ke konsep yang main hitung-hitungan conjunction sama kata kerja adalah ada satu conjunction berarti kata kerja dua. Kata kerjanya sudah dua, came dan juga assisted. Artinya kita nggak butuh lagi kata kerja. Conjunctionnya adalah when. Artinya kita juga nggak butuh itu. Yang disediakan di sini adalah kata kerja aja, nggak ada conjunction. Berarti alpha bravo itu kita nggak butuh lagi. Kenapa? Karena semua kata kerjanya ada. Was dan had. Kita nggak butuh came itu itu ya, karena sudah ada came came. itu kata Iya, kerja Pak ya? iya. Oh iya. Came itu kata kerja bentuk kedua dari kata come. Oke, salah saya. Iya. Iya. Nah, karena di sini setelah came itu kata kerja intransitif, enggak butuh objek, maka jawabannya adalah Charlie come at age 16. Nah, artinya pada masa 16 umur ke-16 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Mr. Utomo, thank you. Nah, selanjutnya nomor 6, Mr. Agung. Halo, Mr. Agung. Oke, belum ya. Kalau belum, berarti kita kembali ke Miss Anissa. Silakan Miss Anissa. Nomor 6 Bravo. Di sini Miss Anissa. Saya cek ya, Miss Anissa, Mr. Oh, maaf ya, saya lihat dulu chatnya. Kak, aku sholat asar sebentar ya, izin servis karena masih di perjalanan. Oh iya, oke, berarti sekarang Miss Anissa, maaf. Oke, silakan Miss Anissa, apa tadi Bravo? Ya, Oke, kenapa pilihnya Bravo? karena butuh konjungsi. Butuh konjungsi. Di sini kan conjunction ada 3 ya, ada how, before, dan juga since, kecuali Charlie. Charlie itu preposisi. Posisi. Iya, Berarti dia balik lagi ke meaning-nya. betul sekali. Balik lagi ke meaning-nya. Kira-kira meaning yang tepat untuk nomor 6 apa? Before. Bravo. Iya, betul. Jawabannya Bravo ya. Jadi sebelum mereka itu belajar terbang. Oke, jawabannya udah benar ya. Thank you. Berarti kembali lagi ke Mr. Utomo karena 2 peserta, 2 Mr. Agung sama Miss Safira izin. Silahkan nomor 7 Mr. Utomo. Panggilannya Mr. Utomo ya, apa Mr. siapa nih? Mohon maaf. Oh, Harjanto aja. Harjanto. Iya. Oh ya, oke. Mr. Harjanto silahkan nomor 7. Mr. Harjanto, boleh jawab? Nomor 7. Yang Charlie. Charlie. Kenapa Charlie yang dipilih? Karena di sini kan with-nya diikuti oleh kalimat keterangan ya. Iya. Kemudian susunannya saya kira yang benar yang Charlie, susunan kalimatnya itu. Oh, oke, baik. Jadi di sini kan kita cuma butuh susunan yang tepat ya. Nah, susunan yang tepat itu adalah delta sebenarnya ya, bukan Charlie. Kenapa delta? Karena pertama kalau misalkan kita belajar tentang phrase, yang pertama itu adalah artikel. Artikel itu bisa de, atau kalau misalnya ada angka, kemudian setelah itu kata keterangannya adalah very, kemudian kata sifat first, kemudian kata bendanya adalah picture. Jadi sampai di situ saja. Jadi the very first picture. Nah, itu satu kesatuan itu namanya noun phrase. Kemudian ever made ini adalah kata sifat atau aslinya itu sebenarnya adjective clause yang sudah direduce, yang artinya yang pernah dibuat begitu ya. Makanya dia tetap urutannya di belakang atau posisinya di belakang begitu. Ya, jadi mungkin bisa lagi memperdalam yang namanya phrase begitu, Mister, kurang lebih.
Siap ya. Makasih. Oke, sama-sama. Thank you. Kembali ke Miss Anissa, silakan nomor 8. 8 delta Kenapa delta pilihnya? karena butuh kalimat pasif. Butuh kalimat pasif. Oke, good job. Jawabannya adalah delta ya. Butuh kalimat pasif karena artinya terletak di belakang gitu ya. Behind, bener kan di belakang ya. Terletak di behind sebelah ya. Samping sebelah. Lupa. Di belakang, sir. Belakang ya, udah bener ya. Is located behind, di belakang. Berarti jawabannya delta. Di sini kata kerja sebenarnya dua yang bisa jadi ya, ada alfa sama juga delta, tapi alfa itu bermakna aktif dan itu kita tidak butuhkan di sini. Oke, thank you. Nah, nomor 9 kembali ke Mr. Harjanto. Oke. Toleransi. Yang Charlie. Yang Charlie, oke, kenapa pilihnya Charlie? Karena sudah ada untuk plan itu saya anggap sebagai subjek, kemudian diikuti kata kerja itu. Kata kerja. Use for a livestock feed. Oh, oke. Thank you. Nah, jawabannya tadi Bukan. Bravo apa Charlie, Mister? Charlie. Charlie ya, oke. Dan jawabannya betul ya, Charlie. Jadi, iya betul Charlie ya. Kenapa kita nggak butuh kata kerja lagi di sini? Karena sudah ada kata kerjanya yaitu are. Artinya di sini kita cuma butuh pelengkap saja ya. Use itu di sini bukan kata kerja. Sebenarnya sih kata kerja ya, tapi verb 3. Nah, kalau verb 3 berdiri sendiri seperti ini, dia nggak dianggap sebagai kata kerja atau tidak difungsikan sebagai kata kerja, melainkan kata sifat yang bermakna yang digunakan untuk. Nah, ketika dia bermakna yang digunakan, makna pasif, kemudian tidak ada to be-nya seperti is, am, are, was, were, artinya dia itu kata sifat, posisinya dalam kalimat itu. Jadi jawabannya udah betul, yang digunakan untuk, begitu ya, livestock. Oke, thank you, Mr. Harjanto. Selanjutnya nomor 10, Miss Anissa, silahkan. Nomor 10 Charlie. Kenapa pilih Charlie? Karena butuh subjek. Karena butuh subjek. Oke, betul sekali ya. Jawabannya nomor 10 adalah Charlie karena butuh subjek. Kenapa butuh subjek saja? Di sini sudah ada kata kerja. 1, choose, kemudian kedua adalah like. Conjunction-nya 1, yaitu because. Nah, kata kerjanya udah 2. Iya, subjeknya pun sudah ada 1. Artinya kita cuma butuh 1 subjek lagi. Dan jelas terlihat bahwa di awal itu yang kosong memang posisi subjek. Nah, yang menyediakan subjek saja adalah Charlie. Kalau yang lainnya itu kan ada kata kerjanya sama conjunction. Alpha sebenarnya bukan so large, sangat banyak begitu kan, sangat besar, sangat banyak. Tapi ada to-nya, artinya ketika ada to di situ menggugurkan kelas katanya choose itu sebagai kata kerja, sementara kita butuh kata kerja. Maka yang tepat adalah Charlie. Nah, jadi analisisnya kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Miss Anissa. Selanjutnya nomor 11 Mr. Harjanto. Iya. Yang beta, B ya. Bravo, oke. Kenapa pilihnya Bravo? Karena kalimat to dan seterusnya itu menerangkan kalimat, dia akan menerangkan kalimat sebelumnya gitu. Yang lengkap kalimat, they can, ada subjek predikat itu.
Oke, baik. Nah, jawabannya bukan Bravo ya, tapi Charlie. Di sini yang tersedia tuh pilihan jawaban yang tersedia semua ada conjunction-nya, sorry, ada kata kerjanya ya. Ada can be, dan juga, kecuali delta itu menyediakan conjunction saja, nggak ada kata kerja. Nah, kalau misalkan kita pilih delta, artinya kata kerjanya itu kurang. Karena ada conjunction satu, artinya kata kerja harus dua. Di sini kata kerjanya masih satu. Kalau kita pilih delta, gitu ya, cuman is. Kalau kita pilih alpha, artinya kata kerjanya dua, nggak ada conjunction. Begitu juga kalau kita pilih bravo, kata kerjanya dua, nggak ada conjunction. Ya udah, berarti yang menyediakan conjunction sama kata kerja adalah Charlie. Ya udah, pilihnya itu. Gitu, Mister. Jadi konsepnya Conjunction-nya gimana? kali Gimana, Mister? yang apa ciri conjunction-nya ada di mana ya, maaf. Conjunction-nya what? Iya. Kapan ada conjunction ya? Maksudnya ciri ada conjunction-nya itu ada di kalimat. Jadi kalau di soal itu, di kalimat itu, konsepnya ya, kita pakai konsep ini agar cepat menjawabnya. Kalau jadi pertama kita cari dulu kata kerja nih, cari kata kerjanya ada berapa? Kalau kata kerjanya misalkan ada satu, berarti kita nggak butuh conjunction. Kalau kata kerjanya ada dua, berarti kita butuh satu conjunction. Kalau kata kerjanya tiga, berarti kita butuh dua conjunction. Artinya selisih satu, dan kata kerja harus lebih banyak, begitu. Nah, di sini kata kerjanya kan sudah ada is. Itu kan ya, is. Artinya kalau kita pilih alpha, kita tambahkan satu kata kerja lagi, can be, gitu kan ya. Sementara nggak ada conjunction, berarti salah, karena nggak boleh dua kata kerja tanpa adanya conjunction dalam kalimat. Begitu juga dengan bravo, kata kerjanya ada, nggak ada conjunction. Kalau delta ada conjunction, nggak ada kata kerja, artinya kita tambahkan satu conjunction, harusnya tambahkan juga satu kata kerja. Nah, di delta nggak ada, cuman ada conjunction. Berarti salah juga. Maka yang tepat adalah Charlie, menambahkan satu conjunction, menambahkan satu kata kerja can be, tapi juga ada conjunctionnya what. Artinya pas dua kata kerja, satu conjunction. Begitu ya? Iya, siap. Oke, thank you. 12, Miss Anissa, silakan. 12 alpha. Kenapa alpha? Karena butuh kata sifat. Karena butuh kata sifat. Oke, baik. Betul ya, jawabannya butuh kata sifat. Kalau Charlie sama Delta otomatis nggak dipilih karena ada kata kerjanya are. Di sini sudah ada kata kerja has met dan nggak ada conjunction. Buang sudah ya. Nah, terus kenapa nggak bravo? Jadi gini konsepnya teman-teman. Kalau misalkan ada kata made, kemudian ada objeknya, kemudian ada possible-nya, maka possible-nya itu berada di belakang gitu ya. Kecuali kalau kata kerjanya itu panjang. Nah, kalau kata kerjanya itu panjang atau panjang ya sekitar satu baris lah kurang lebih, maka posisinya possible itu di depan. Tapi di sini objek, bukan kata kerja ya, objek. Kebetulan objeknya di sini pendek, many new products itu pendek, jadi posisinya possible di belakang. Sering juga kan mendengar make it possible, make it. Jadi make it-nya itu kan pendek ya, jadi possible-nya di belakang. Nah, gitu. Itu alasannya kenapa bukan bravo jawabannya. Kalau ada us biasanya us possible us begitu pasangannya. Oke, thank you. Nomor 13 Mr. Harjanto. 12 ya. Jawabannya apa, Mister? Yang antara C sama D. C sama D. Oke, pilih salah satunya aja.
Yang C. Yang C. Baik, alasannya apa? Alasannya dia butuh Dia butuh apa? Kata kerja? Iya, butuh kata kerja. Antara bring sih. Oke, Iya, butuh baik. kata kerja. Oke, baik. Dan jawabannya adalah delta ya. Karena butuh kata kerja, jadi kita pilih delta. Kenapa bukan Charlie? Charlie itu nggak mungkin jadi kata kerja karena tidak ada is MR-nya atau was were. Kalau ada verb ing berdiri sendiri tanpa adanya to be, ya seperti is, MR, was were, artinya dia nggak mungkin menjadi kata kerja dalam kalimat. Iya. Yang bisa dijadikan sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri adalah verb 1 dan juga verb 2. Verb 3 sama verb ing itu nggak akan pernah menjadi kata kerja kalau berdiri sendiri. Begitu. Iya. Iya, maka jawabannya adalah delta. Delta. Iya. Oke, thank you ya. Lanjut Miss Anissa nomor 14. Charlie. Kenapa pilihnya Charlie? Karena ini lihat dari meaning-nya nggak sih, Sar? Dari meaningnya ya. Bisa dari meaning dan juga, tapi lebih ke ini sih. Apa ya? Apa sih namanya? Structure. Ini masih bisa dari segi structure. Oh, Iya. gimana caranya? Nah, caranya gini, kalau misalkan den, artinya kan volume den itu kan nggak ada pasangannya ya, nggak ada more-more-nya kan gitu ya. Mm-mm. Satu nggak mungkin. Kalau print berarti kan kata kerja tuh. Nah di sini kan kata kerjanya sudah ada, would make. Oh iya. Nah, kalau delta itu kata kerja lagi kan, nggak ada conjunction. Iya. Kalau Charlie, if printed ada conjunction, terus ada kata kerja printed, tapi ini sudah di-reduce ya, sudah dihilangkan subjeknya. Iya. Kalau ini adverbial clause yang sudah dihilangkan conjunction apa subjeknya. Jadinya if jika di print maka jawabannya Charlie gitu. Masih bisa dari segi structure. Oke, thank you, Sir. Oke, sama-sama Miss. Oke, nomor terakhir silakan Mr. Harjanto. Iya. Operation. Yang beta ya, so even ya. Yang Bravo. Bravo ya. Gak tahu ini saya gak tahu. Oke, jawabannya alpha. Apa ya? Iya, dari segi structure sebenarnya masih bisa dianalisis juga antara alpha dengan bravo sebenarnya. Bravo sama alpha bisa kecuali alpha sama bravo kita di sini bermain meaning lagi nih ya. Kalau yang Charlie sama Delta itu dari segi structure nggak bisa dipakai. Tapi alpha sama bravo dari segi structure dua-duanya bisa. Sekarang tinggal kita main meaning. Nah di sini kan dan atau so itu sehingga gitu ya. Di sini apakah sebab akibat atau tidak gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu sebenarnya. Di sini kan artinya the state populasi negara gitu ya, sehingga masih banyak atau yang tepat dan masih banyak begitu. Nah, dan ternyata yang tepat di sini kalau misalnya kita artikan dari sisi makna, nanti teman-teman bisa artikan juga yang tepat adalah alpha. Di sini and dan so sebagai conjunction. Dan yet di sini sebagai keterangan dan even juga sebagai keterangan. Kalau even itu artinya bahkan, kalau so sehingga, and dan yet itu artinya masih. Gitu ya. Jadi dari harus harus paham maknanya juga ya. Ya,
Jadi kalau ngerjain soal struktur itu kadang kita menggunakan makna untuk menjawabnya tapi tidak seberapa gitu ya. Kita tetap mendahulukan yang namanya struktur dulu. Kecuali strukturnya udah membentuk seperti ini, misalkan alfa sama berapa dua-duanya masuk kalau segi struktur. Nah, baru kita masuk ke makna. Jangan utamakan makna. Makna itu urutan kedua. Oh iya. Oke, baik. Ada pertanyaan mungkin, teman-teman? Cukup ya. Cukup, oke. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di sore hari ini. Semoga dapat ilmunya ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang atau misalnya masih ada yang kurang dipahami, bisa chat di WA grup ya, bisa ditanyakan. Terima kasih, sampai ketemu besok. Boleh nanya, Pak? Oh ya, boleh Mas, silakan, Mr. Harjanto. Untuk yang Zoom-nya nanti tiap hari apa ya? Saya kebetulan baru gabung hari ini Oh sih. iya. Kalau untuk Zoom-nya itu kelasnya setiap hari, Mister. Senin sampai Senin sampai Jumat sih sebenarnya. Tapi mohon maaf untuk besok sepertinya paling kalau misalnya saya ada kelas besok itu paling saya share soal doang dulu. Mungkin saya langsung 2 soal saya share ya supaya teman-teman juga tidak terbuang waktunya banyak. Jadi saya share 2 soal mungkin besok dan itu dikerjakan. Nah, untuk pembahasannya nanti pada hari Sabtu ya, karena besok itu ada agenda pas jam 4, bukan pas sih, tapi lumayan panjang sore sampai malam mungkin. Jadi saya nggak bisa handle untuk Zoom-nya. Jadi besok itu mungkin ngerjain soal aja, tapi langsung 2 soal. Artinya 2 pertemuan. Nah, pembahasannya sekaligus nanti di hari Sabtu sore insya Allah. Oh iya. Nanti struktur semua atau kadang ganti-ganti gitu ya? Untuk materi. Untuk di kelas ini semuanya menggunakan yang dibahas itu hanya struktur Mister, jadi enggak ada pembahasan itu ya, reading sama listening, kecuali kalau misalnya Mister mau bertanya-tanya, it's okay kalau di kelas. Oh iya, siap. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Ya, makasih. Sama-sama.